Gimana Mas? Tadi setelah dipijit, kemudian dipegang, kemudian diterapi, ada di refleksi juga, perkembangannya sedikit banyak melegakan gimana? Ya alhamdulillah udah plong lah. Iya. Tadi ada ya agak berat, badannya berat, sesak. Ya sekarang alhamdulillah udah ya, lumayan enteng. Oh iya, tadi ada dari komentar ya yang bertanya tentang channel saya, kenapa channel saya Istanto Sun Gokong. Nah itu cukup ini, cukup panjang kalau diceritakan. Nah itu gimana itu ceritanya Pak itu Pak? Kok bisa Istanto Sun Gokong? Sedangkan Sun Gokong itu kan ya film yang dulu lah yang tentang Kerasakti setahu saya, dan itu pun ya sangat melegenda menurut saya. Ya, jadi begini, dari nama Sun Gokong itu sendiri bisa kita tarik dari dua versi. Untuk cerita pertama begini, pada tahun 1992 ya, saya pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Niat hajat saya mau merubah nasib lah di sana, bekerja. Sampailah saya di sana juga. Saya paspor atau SPLP atau permit kerja saya pada waktu itu habis atau mati, atau hendaknya kita lakukan apa ya, kita perpanjang. Nah pada waktu itu masih proses. Saya selama 4 bulan tinggal di Kuil. Nah, setelah paspor atau visa saya kembali hidup, saya jadi kerasan, jadi betah tinggal di Kuil. Karena memang di situ apa yang membuat hati saya nyaman itu di situ. Artinya begini, terhubung dengan olahraganya kungfu, saya sangat hobi. Walaupun sebenarnya pada saat itu ya termasuk paling lamban, nyantolnya pelajaran ini paling lamban saya. Tapi karena saya dikalahkan sama hobi. Tapi di situ juga ikut diajarkan sama seperti murid-murid yang lain apa enggak? Sama dibedakan? Sama persis. Jadi bahkan karena perbedaan kulit saya, perbedaan ras atau bangsa saya dari Indonesia, itu Kohin sendiri saya rasakan sangat-sangat memperhatikan saya. Gitu. Dari situ bahkan mungkin pandangan biksu saya sedikit aneh, atau kalau sedikit memiliki kelebihan kayaknya terlalu istimewa, mungkin sedikit aneh. Jadi saya dapat perhatian mungkin agak lebih lah dari biksu. Tuh. Kalau pada saat ini ya masih bisa gerakan-gerakan kungfu, cuman ya karena sudah ini ya sudah sepuh ya. Jadi kecepatannya, ketepatannya juga udah berkurang. Udah kurang kayak. Tapi teknik masih ada. Teknik masih ada. Termasuk teknik sederhana ini dari sana juga. Ya ini diajarkan sama. Bisa Pak, bisa, alhamdulillah bisa. Cuman ya nggak secepat dan semaksimal dulu. Contohnya. Nah, masih bisa begitu. Ini karena kita di dalam rumahnya, kalau di luar nanti ekstrim. Selanjutnya terhubung dengan hobi saya olahraga, intinya bela diri, dan di sana saya bertemu dengan bermacam-macam bukan cuma suku tapi ras juga. Ada India, ada Bengali, kemudian versi tempatan Melayu, kemudian Cina. Nah pada saat saya berada di Kuala Lumpur, saya paling banyak bertemu atau bercampur dengan orang Cina. Kembali lagi ke hobi saya olahraga, orang Cina kan punya seni bela diri kungfu. Nah, salah satunya itu, saya ikut olahraga di seni bela diri kungfu. Proses terus, dan selanjutnya dari formalitas, bahasanya apa ya? Ya semacam terakhir untuk gelar kungfu apa ya? Intinya dari penghujung latihan itu, atau ya pokoknya kalau gelar terakhir juga enggak sih, cuman cenderung ke arah formalitas dari atlet kungfu itu harus bisa melakukan pengobatan. Pengobatan di sini yang saya ambil pertama refleksi, terus meningkat berikutnya ke bekam, terus ada ke terapi juga. Nah dari situ bermula.
eh, nama dari Sun Gokong itu. Setelah saya pulang ke Indonesia tahun 1995, itu saya menikah dan seterusnya, dan selanjutnya saya terobsesi menggunakan apapun yang harus saya beri logo, background atau apapun itu saya kasih nama Sun Gokong. Selain daripada itu, fase berikutnya Sun Gokong itu salah satu cerita Cina dari keempat tokoh ya, yaitu Biksu Tom Sangchong, kemudian Sun Gokong, yang ketiga Tipat Kai, dan yang keempat Wuji. Ini masing-masing kan melambangkan filosofi karakter seseorang. Ini semua yang ada di sekitar kita. Berikutnya itu. Terus di versi yang lainnya, Sun Gokong itu lahir tanpa ibu dan tanpa bapak. Di dalam ceritanya itu, batu yang jatuh ke bumi kemudian pecah, lahirlah Sun Gokong di situ. Dalam tanda kutip, Sun Gokong itu yatim piatu, tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai ibu. Bukan demikian saya, tapi fakta yang terdapat pada saya nggak jauh beda dari seperti itu. Walaupun sebenarnya saya lahir karena bapak dan ibu juga. Tapi oke lah, lebih jauh ke depan mungkin itu ceritanya harus di bukan di dunia maya ya. Untuk selanjutnya, setelah saya kenal dengan teknologi, terhubung dengan YouTube, channel saya pun saya buat dengan nama Istanto Sun Gokong juga. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi sebenarnya banyak sih, banyak makna yang harus saya ceritakan tentang Istanto Sun Gokong itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi filosofi ngambil nama Istanto Sun Gokong itu ya Pak ya? Iya. Mungkin dulu pernah ya Pak tinggal di kuil ya, jadi di sana itu ya? Ya, saya selama 1 tahun bahkan lebih itu murni saya berada atau tinggal di kuil. Saya bersama Ohin, salah satu biksu yang tinggal di kuil situ. Pada waktu itu juga sejumlah murid kungfunya ya, itu sejumlah 86 orang. Itu yang Jawa, yang Indonesia, yang kulitnya hitam, cuman saya. Gitu. Ini terlepas dari cerita atau simbol Sun Gokong yang versi kedua. Jadi di sana itu sampean itu selain ikut belajar kungfu, mempelajari tentang cara pengobatan. Terus gini Pak, Ya, kan ya mungkin kita kan sama di sana kan beda keyakinan. ya beda keyakinan. Itu gimana, ngaruh apa enggak atau gimana lah di sana? Ya jadi begini. Mungkin untuk makanannya juga atau gimana? Beliau masyarakat yang pada waktu itu saya di sana cukup menghargai saya sebagai muslim. Jadi jika saya diberikan makanan itu karena penghormatannya, dia selalu memberikan makanan kepada saya yang berbentuk sayuran ataupun buah-buahan. Tidak ada yang berasal dari daging. Kemudian dia jaga benar tentang minuman yang mengandung alkohol. Jadi sebatas itu saya cukup cukup menghargai beliau semua dengan penghormatannya dia kepada keyakinan saya sebagai muslim. Selebihnya kalau di dalam kuil itu tidak ada kok makanan yang berasal dari daging dari hewan, nggak ada. Karena memang biksu itu sendiri ya, biksu sendiri tidak boleh makan makanan yang mengandung daging. Nah, semua sayuran. Bahkan sekali waktu saya keluar, kemudian saya pulang lagi ke kuil, saya bawakan oleh-oleh biksu itu juga dari sayuran atau buah-buahan. Kadang-kadang kalau pas kita mau olahraga belajar kungfu itu, ketika datang semua bawa, ada yang bawa anggur, ada yang bawa apel, pir dan seterusnya. Cuman saya kadang-kadang yang bukan kadang-kadang, sering-sering saya cuma bawa pisang gitu. Bawa pisang. Ada pernah juga satu kata keluar dari
bahasanya biksu, wah ini Santo lu hari-hari bawa pisang, lu seperti mau kai, itu ada dia bilang gitu biksu. Saya pun ya, kamsia. Jadi masih bisa ya bahasa Cina. Kalau untuk bahasa Cinanya murni, saya terang-terangan saya tidak bisa. Tapi kalau cengkok Melayu, bahasa Melayu dengan cengkok Cina masih dikit-dikit masih bisa lah. Itu kenapa di YouTube saya kasih nama Istanto Sun Gokong Channel. Jadi dari filosofi tersebut lah, Ya, perjalanan kehidupan ya. yang dari merantau ke sana sampai kehidupan yang real saat Iya. ini. Untuk yang ini Pak, untuk yang versi kedua dari makna Istanto Sun Gokong itu sebenarnya ya seperti di awal itu. Kalau versi kedua dari makna Istanto Sun Gokong itu secara pribadi atau kalau bahasa Muslim dengan sebutan yatim piatu itu kan semua masyarakat Muslim sudah paham ya. Jadi kalau yatim piatu dengan Sun Gokong itu secara apa ya? Secara garis lurusnya mungkin nggak jauh beda. Sun Gokong lahir jebles ke bumi, terbelah dari batu kemudian nongol. Nah, jadi bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tahu Sun Gokong. Nah, cuman kalau yatim piatu dia lahir karena bapaknya oleh ibunya. Cuman mungkin di fase masih balitanya dia kehilangan kedua orang tuanya, baik hilang secara meninggalkan kita untuk selamanya ataupun hilang bepergian yang tidak bisa kembali atau tidak kembali, itu tetap dengan bahasa yang beda. Dan ini apa? Kira-kira yang paling sampai saat ini masih terkenang itu apa kira-kira yang masih menjadi apa ya, kenang-kenangan sampai tidak bisa melupakan lah. Iya, iya. Kenangan terindah di sana. Jadi ini pastinya bukan terindah ya, yang jelas kenang-kenangan ya. Iya. Jadi begini, sesuatu yang tidak bisa saya lupakan sewaktu saya ada di Kuala Lumpur, persisnya apa yang tidak pernah saya makan di Indonesia pernah saya makan di sana. Artinya itu tetap dalam basis halal haramnya, yang halal tentunya. Kemudian yang nggak bisa saya lupakan sampai detik ini pun, beliau biksu berkata kepada saya kurang lebih begini, sewaktu saya mau pulang ke Indonesia, Santo, ya kok, nah, lu pulang mali sana Indona, lu saya ingat lu tak ada mari lagi sini kuil, ada mari lagi sini Kolombo, apa pasal kok? Ya, saya tahu lu sana Indo lu ada AWA, nanti lu pulang Indo lu mesti ada nikah, lu nikah lu punya anak, lu sudah talar mari lagi. Nah, biksu dia bilang, Stanto, nanti kamu pulang ke Indonesia pasti tidak akan kesini lagi. Kenapa? Karena di Indonesia kamu sudah ditunggu cewek, kemudian nanti kamu menikah, punya anak, dan sampai kamu tidak akan kesini lagi. Ternyata pada sampai detik ini ya kurang lebih ya demikian. Nah itu satu, karena apa yang saya makan di kampung saya belum pernah saya memakannya, itu saya makan di Kuala Lumpur ya, itu bahasanya apalah pokoknya seperti itu. Dan saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang jelas selama di sini di Indonesia sebelum saya ke Lumpur saya belum pernah makan makanan yang ada di Kuala Lumpur. Yang kedua, saya tidak bisa melupakan kata-kata biksu sebelum saya pulang ke Indonesia. Nah sekarang kira-kira ada nggak mungkin kepikiran atau keinginan lah untuk sesekali kembali ke sana? Ya, kalau mengingat masa lalu, perjuangan saya, kemudian perhatian biksu kepada saya, itu tetap, siapapun orangnya tetap ingin sekali waktu silaturahmi lah pada biksu. Cuman biksu sendiri pada saat itu sudah berkata kepada saya, kalaupun kamu memaksakan kehendak kamu datang ke sini, mungkin saya sudah tidak ada. Dan ketiadaan saya tidak menutup kemungkinan hanya satu, jaga hati, tetap sampaikan ilmu yang kamu dapatkan dari sini berbentuk apapun,
BA-nya berpesan begitu. Jadi kalau keinginan untuk ke Bali, ya tentunya sangat ingin. Iya pasti banyak kenang-kenangan yang pengen balik ke sana. Ya, jadi seperti itu Pak ya, kisah-kisahnya sehingga sampai saat inilah, Ya. sampai di titik inilah. Karenanya YouTube saya Istanto Sun Gokong bergerak di bidang pengobatan. Ini sebenarnya pengobatan versi kuno, versi masa lalu, versi Cina. Cuma di sini dituntut oleh zaman, harus menambah wawasan, harus menambah pengetahuan, dan mengkolaborasikan antara Cina dengan Jawa. Tuh. Mungkin kira-kira demikian Pak, cerita dari Istanto Sun Gokong sampai detik ini, sehingga saya punya keilmuan yang bisa insya Allah untuk berbakti kepada masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan. Nah, tentunya di sini jasa kesehatan yang berbasis kuno ataupun berbasis herbal. Ya, mudah-mudahan pesan saya buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun. Dari situ nilai kesehatan itu tidak ada nilainya ketika kita sudah tersandung dengan sebuah persoalan kesehatan. Manakala kita masih sehat, kita bisa mengucapkan sehat itu mahal harganya. Sehat itu mahal harganya. Tapi ketika kita masih sehat dan belum kita menghadapi masalah persoalan kesehatan. Dari itu berikan keseimbangan antara lahir dan batin, antara jiwa dan raga, antara iman dan imun. Kemudian untuk sahabat sehat, bila mana membutuhkan jasa kesehatan saya, bisa datang di sini di Tambah Dadi, Kecamatan Probolinggo, Lampung Timur. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan kesehatan secara alternatif, dan selebihnya kesembuhan itu hanya Gusti Allah. Bisa hubungi saya di link dan nomor di bawah ini.